Halo guys, ini adalah STB digital, STB Matrix, Apple HD DVB T2. Ini untuk yang warna merah. Dan sekarang saya akan melakukan untuk proses update firmware yang versi terbaru. Untuk kali ini update-nya menggunakan USB flash disk. Jadi perlu disiapkan untuk USB flash disk-nya. Untuk USB flash disk-nya, USB flash disk ini terserah untuk kapasitasnya, boleh 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB. Kalau yang sudah pernah saya coba itu sampai 32 GB, oke. Kalau untuk yang 64 GB saya belum pernah coba. Dan flash disk ini sudah saya isi untuk file firmware dari Matrix yang terbaru. Untuk Matrix Apple HD DVB T2 yang terbaru. Karena ini menggunakan flash disk untuk upgrade-nya. Di sini untuk WiFi, dongle WiFi-nya ini saya sarankan untuk dilepas saja. Dan selanjutnya ini untuk flash disknya, USB flash disk ini saya tancapkan sekalian. Oke, setelah itu langsung saya nyalakan. Nah, ini sudah boot, artinya ini sudah proses untuk menyala. Dan sekarang menuju ke monitor. Oke, ini sekarang sudah menyala untuk STB-nya. Dan ini sekarang berada di menu. Sebelumnya ini bisa dilihat dulu untuk informasinya. Untuk informasinya di sini versi 2.6.1/R675. Ini rilis pada tanggal 25 Agustus tahun 2022. Dan sekarang ini akan saya upgrade ke versi yang terbaru, yaitu versi 2.6.2. Karena ini menggunakan USB flash disk untuk proses upgrade-nya, maka di sini dipilih USB upgrade, klik OK. Jenis upgrade. Untuk jenis upgrade-nya ini dipilih USB upgrade. Ini USB upgrade. Lalu ke bawah ada bagian, di sini ada pilihan semua, aplikasi, dan pengguna. Kalau dipilih semua, ini artinya semuanya aplikasi dan data pengguna itu di-upgrade semuanya. Kalau dipilih aplikasi, maka ini yang di-upgrade adalah hanya aplikasi saja. Jadi untuk data pengguna itu misalnya seperti IPTV, input IPTV atau IPTV, file IPTV yang dimasukkan sendiri, itu termasuk data pengguna. Selanjutnya untuk password WiFi, terus pencarian channel, itu juga termasuk data pengguna. Itu semua akan terhapus, kembali lagi ke nol, kembali lagi seperti bawaan pabrik. Itu yang termasuk data pengguna. Nah, bila di sini yang dipilih hanya aplikasi saja, maka untuk semua data pengguna itu tadi akan tetap aman atau tidak akan hilang, tidak akan terhapus. Namun, bila dipilih untuk semua, maka semua data pengguna yang seperti yang sudah saya sebutkan itu tadi akan hilang semua. Dan selanjutnya di sini ada pilihan pengguna. Untuk pengguna ini yang diupdate adalah data pengguna. Ini artinya hampir sama seperti mereset data pengguna. Jadi data pengguna juga akan hilang semuanya dan aplikasinya tidak diupdate. Saya rasa untuk pilihan pengguna ini jarang sekali dipilih. Mungkin yang paling sering dipilih yang pertama adalah semua, dan yang kedua hanya diupdate aplikasinya saja. Namun di sini bila teman-teman untuk firmware yang sebelumnya itu misalnya dari hasil edit atau hasil oprekan atau hasil
rekayasa, maka kalau hanya dipilih aplikasi saja ini biasanya tidak bisa. Karena mungkin itu untuk file firmware-nya itu sudah berbeda dari bawaan aslinya. Namun untuk file firmware yang masih bawaan aslinya, yang original itu bisa hanya diupdate aplikasinya saja. Untuk saran dari saya, ini pilih saja semua. Jadi yang diupdate itu semuanya. Mengapa demikian? Karena untuk menghasilkan performa yang maksimal. Agar bisa menghasilkan performa yang maksimal, maka di sini saya sarankan untuk dipilih semua. Selanjutnya ke bawah ini pada jalur file ini tekan OK. Nah, di sini menuju ke file dari USB flash disk, file firmware dari upgrade-nya. Nah, ini ada file firmware yang versi 2.6.2/L713. Firmware ini adalah firmware yang terbaru saat ini dari Matrix untuk STB Matrix Apple HD DVB T2 yang kardusnya ini yang warna merah. Dan untuk firmware-nya yang terbaru ini dirilis pada tanggal 11 Oktober tahun 2022. Setelah di sini disorot mengarah ke versi 262 lalu klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu ke bawah di sini ada tulisan mulai, tekan OK. Oke, ini untuk proses update firmware ini sedang berjalan. Pada saat proses ini sedang berjalan, ini diantisipasi jangan sampai mati untuk jalur tegangan listriknya, atau jangan sampai ada listrik putus atau pemadaman listriknya mati. Itu diantisipasi jangan sampai terjadi hal seperti itu. Untuk efek terburuknya, efek yang paling terburuk itu bisa menyebabkan gagal upgrade bahkan hingga mati total atau hanya standby saja. Jadi untuk efek terburuknya itu bisa menjadi mati total karena firmware-nya tidak komplit atau sama dengan korup. Oke, ini setelah proses update selesai langsung otomatis restart kembali ke boot awal. Ini ada logo yang pertama dari Matrix. Setelah logo pertama selesai, lalu setelah itu maka muncul kembali untuk logo yang kedua. Nah, inilah dia logo yang kedua yang warna merah. Dan setelah logo kedua muncul, nah di sini muncul halaman pembuka. Setiap pertama kali menyalakan selalu muncul halaman pembuka seperti ini. Di sini ada tulisan petunjuk pemasangan. Nah, silakan untuk masukkan kode posnya. Kode pos ini wajib diisi. Yang bawah ini diisi sesuai area masing-masing. Tujuan dari pengisian kode pos ini adalah untuk cek lokasi dari EWS, Early Warning System. Artinya di sini apabila ada tanda bahaya di sekitar area itu, maka di sini bisa mengirimkan notifikasi. Nah, di sini saya isi dulu untuk area saya 66172 untuk Kecamatan Sutojayan. Sekarang masuk ke menu. Di sini saya buka informasi. Nah, oke, ini dia. Untuk versi firmware-nya, versi software di sini sekarang sudah menjadi yang terbaru. Ini versi 2.6.2/R713 spasi 32036 spasi 0. Ini yang dirilis pada tanggal 11 bulan 10 tahun 2022 untuk firmware yang terbaru. Dan setelah proses update ini selesai, ini sudah selesai semuanya untuk proses update-nya. Untuk
WiFi dongle ini bisa dipasang kembali. Dan ini akan saya pasang dulu. Biasanya teman-teman itu banyak sekali yang bertanya. Namun untuk yang bertanya itu kebanyakan tidak melihat video ini secara full, secara penuh. Jadi kebanyakan dari teman-teman itu bertanya sesuatu hal yang sebenarnya sudah dijelaskan. Mengapa bisa bertanya seperti itu? Ya itu tadi, karena mungkin malas untuk menonton videonya, atau videonya cuma dilewat-lewati saja, di-skip-skip saja, tidak menonton secara penuh. Dan terkadang ada juga yang menonton secara full, secara penuh, secara lengkap, namun belum paham. Nah, untuk yang belum memahami, namun sudah menonton videonya secara keseluruhan, secara full, penuh, secara lengkap, itu saya sarankan diulangi terus. Bisa diulangi hingga 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali, atau mungkin bahkan diulangi sampai 10 kali, sampai benar-benar memahami untuk caranya, prosesnya, step by step. Dan sekarang di sini akan saya buka dulu apa saja yang baru dari update firmware yang versi 2.6.2. Dan sebelumnya di sini akan saya koneksikan ke internet dulu, masuk ke WiFi. Nah, di sini mengapa tadi di awal saya sarankan untuk melepas WiFi dongle-nya? Alasannya di sini, dan ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Biasanya masalah yang sering muncul adalah untuk sinyal WiFi ini tidak bisa terdeteksi. Mengapa bisa demikian? Karena WiFi-nya belum direset. WiFi dongle-nya belum direset, masih menggunakan data lama, sedangkan pada STB-nya itu sudah menggunakan data yang baru. Maka di situ terjadi proses crash. Sehingga terkadang ada yang menyebabkan untuk sinyal WiFi-nya tidak terdeteksi. Atau ada lagi yang menyebabkan sinyal WiFi-nya sudah terdeteksi namun tidak bisa terkoneksi ke internet. Tidak bisa terkonek. Padahal untuk password WiFi-nya sudah dimasukkan dengan benar. Nah, itu biasanya penyebabnya juga sama seperti itu. WiFi-nya tidak dilepas. Dan di situ terjadi crash. Ada crash software di situ sehingga menyebabkan menjadi tidak bisa terkoneksi ke internet untuk WiFi-nya. Sebab di WiFi-nya itu belum direset atau masih menggunakan data yang lama. Jadi solusinya adalah WiFi-nya bila yang sudah terlanjur di-upgrade dan WiFi-nya terpasang, silahkan dilepas dulu WiFi-nya. WiFi dongle-nya itu dilepas sekitar minimal ya sekitar 5 detik. Sekitar 5 detik sampai 1 menit. Boleh di restart kembali untuk STB-nya, tidak di restart juga boleh. Namun lebih bagusnya itu di restart saja. Kalau kemarin saya contohkan itu tidak di restart, juga bisa terhubung. Oke, ini saya koneksikan ke WiFi, ke internet. Di sini disorot nama WiFi yang ingin dikoneksikan. Lalu muncul tampilan seperti ini, lalu naik ke atas, geser ke atas, ke kata sandi. Nah, di sini dimasukkan dulu untuk kata sandinya, untuk password WiFi-nya. Oke, ini untuk password WiFi-nya sudah saya masukkan. Setelah itu klik OK. Lalu muncul lagi seperti ini, geser ke bawah, klik simpan. Dan ini sedang proses loading mengkoneksikan ke internet. Oke, ini sudah muncul tanda centang di sebelah kanan, sebelahnya kunci ini, tanda gembok. Di sini muncul tanda centang, itu artinya sudah terkoneksi ke internet. Coba keluar dulu. Nah, oke, di atas ini tanggalnya sudah langsung terupdate. Untuk
untuk jam, ini jam saat ini, dan untuk tanggal langsung terupdate untuk tanggal saat ini, harinya. Dan selanjutnya di sini juga sudah muncul IP address-nya. Itu artinya sudah terkoneksi ke internet. Sebab di atas di sini sudah muncul untuk alamat IP address. Dan sekarang di sini saya buka untuk yang pertama. Di sini saya buka program. Ini program isinya obat siaran panduan urutkan LCN ACU. Oke, masih sama. Selanjutnya ke pencarian. Di sini ada mode pencarian, bisa dipilih DVB T2 atau DVB-C. DVB T2 ini untuk sinyal digital, DVB-C itu untuk sinyal analog. Selanjutnya ada jenis pencarian, cari otomatis, cari manual, negara, daya antena, kode pos. Selanjutnya menuju ke sistem. Di sini ada bahasa, gambar, waktu, bimbingan orang tua, kontrol kunci, pengaturan UI, reset pabrik. Di sini saya buka gambar, aspek, rasio aspek. Di sini juga bisa dipilih. Bawahnya ada format TV, pengaturan OSD, pengaturan panel. Yang dimaksud pengaturan panel ini adalah untuk panel depan yang layar ini. Ini contohnya. Untuk kecerahan LED, di sini bisa dipilih. Ini. Ada mode penuh, mode tengah, mode rendah. Ini artinya untuk kecerahannya yang mode rendah ini sangat redup. Untuk mode tengah ini standar. Lalu untuk mode penuh ini sangat terang. Ini saya kembali ke mode tengah. Display LED. Nah, di sini ini bisa ditampilkan untuk nomor channel ataupun waktu. Di sini tetap saya pilih nomor channel, dan untuk waktu siaga di sini bisa dipilih on atau off. Contohnya ini saya pilih off. Ini artinya kalau saat posisi off di sini tulisannya menjadi off, bukan tulisan jam. Seperti itu. Selanjutnya di sini untuk pengaturan UI, di sini ada latar belakang internet. Bawahnya ada gaya ikon. Bawahnya lagi ada gaya UI Metro. Ini juga banyak pilihan, bisa dipilih sendiri. Ini saya contohkan untuk latar belakang internet. Ini artinya untuk gambar latar belakangnya ikon itu bisa dipilih sesuai selera. Dan untuk gambarnya ini diambil dari internet. Di sini ada 358 halaman. Untuk per halaman di sini ada 4 gambar. Jadi ini totalnya hampir 1.500 gambar. Sangat banyak sekali. Banyak sekali gambar yang bisa dipilih. Contohnya ini saya pilih ini saja. Diklik. Bisa untuk melihat gambarnya secara penuh ini diklik OK saja, lalu tampil penuh seperti ini. Kalau ingin langsung diterapkan,
maka tinggal ditekan saja tombol warna hijau yang ada di remote. Oke, terapan berhasil. Nah, seperti ini contohnya. Ini bisa diubah sesuai selera. Selanjutnya menuju ke USB. Di sini ada pusat media, media PVR, manajemen PVR. Selanjutnya ada YouTube. Saya buka YouTube. Apakah ini lancar? Coba cek satu video. Oke, untuk YouTube sangat lancar. Dan selanjutnya ada TikTok. Cek untuk TikTok apakah ini lancar juga. Aku mau ke supermarket buat beli kebutuhan Juni. Nah, oke, ini untuk TikTok juga lancar jaya, sangat lancar. Selanjutnya menuju ke video. Nah, saat muncul logo video, tadi sedikit buffering, dan setelah itu lancar jaya saat sudah masuk ke video. Seperti yang saya coba kemarin juga sama seperti ini, saat muncul logo video yang pertama, yang awal, itu sedikit ada buffering, namun setelah itu lancar jaya. Dan tadi untuk videonya juga lancar. Sekarang ketik app, ini tekan app. Nah, untuk yang baru, yang sekarang app ada seperti ini. Muncul ikon-ikonnya. Atau bisa juga ini langsung digeser ke bawah. Langsung bisa muncul app, isinya dari app, ikon-ikon dari app. Selanjutnya di sini ke Meetup. Oke, ini untuk Meetup lancar, sangat lancar. Untuk WiFi, karena ini tadi sudah terkoneksi ke WiFi, maka di sini muncul untuk pengaturan-pengaturan WiFi-nya. Isinya seperti ini, kalau ingin diubah bisa diubah sendiri. Selanjutnya upgrade. Nah, upgrade seperti ini tadi sudah. Selanjutnya di sampingnya ada informasi ya seperti ini tadi. Setelah itu lanjut geser ke bawah. Ini adalah isi dari app. YouTube tadi sudah, sekarang YouTube Kit. Cek untuk YouTube Kit. Ini tadi suara sudah muncul namun gambar belum muncul, mungkin dari videonya. Coba ini cek video yang lain. Oke, lancar.
YouTube Kids lancar, YouTube sudah, TikTok sudah, video sudah, sekarang cek WTV. Bentar, ini saya cari untuk video yang bawahnya ini, yang atas itu tidak ada suaranya. Oke, ini untuk WTV. WTV lancar. Selanjutnya ke view. Oke, itu dia untuk view lancar. Selanjutnya ke ebook. Ini masih proses memperbarui data dari ebook. Oke, ini saya buka satu. Nah, untuk ebook di sini adalah isinya adalah cerita bergambar. Jadi di sini ada cerita sekaligus juga ada gambarnya. Nah, di sini setelah dibuka, didiamkan, di sini per slide atau tampilannya di sini sudah bisa berubah sendiri. Ini bukan saya jalankan, ini berjalan sendiri gambar-gambarnya. Berpindah-pindah sendiri. Oke. Untuk ebook isinya seperti itu. Selanjutnya ke applet. Nah, untuk applet ini hampir mirip seperti app tadi, isinya juga sama saja. Ada YouTube, YouTube Kids, WTV, TikTok, video, view. Ada Dailymotion, selanjutnya ada Vimeo. Ini coba saya buka Dailymotion. Oke, lancar. Untuk Dailymotion ini isinya adalah lagu-lagu, video lagu. Selanjutnya ini di Vimeo. Nah, untuk Vimeo di sini tidak ada apa-apa, tidak ada video apapun, hanya seperti ini saja tampilannya. Oke, kembali. Selanjutnya menuju ke DVB2IP. Nah, di sini juga ada pengaturannya untuk DVB2IP. Di sini bisa diatur sendiri sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada DLNA. Nah, di dalamnya di sini ada DMP dan DMR. Selanjutnya yang terakhir di sini ada order. Nah, untuk order di sini isinya adalah ini seperti app yang dulu, ini juga app tulisannya yang atas untuk order. App dulu, app itu kalau dibuka seperti ini isinya, tidak ada ikon-ikonnya. Isinya mulai dari atas ini ada applet, view, ebook, pengaturan DVB2IP, WTV, Metop, YouTube, Facebook Game. Nah, ini tadi belum ada Facebook Game, ini saya cek.
Ini langsung menuju ke game. Kalau di live stream itu biasanya buffering atau tidak lancar. Ini saya coba di game. Apakah ini nanti akan lancar atau masih sama saja buffering? Oke, nampaknya ini masih sama saja, selalu buffering untuk Facebook game. Ke bawah lagi ada IPTV. Untuk IPTV ini pastinya selalu lancar. Untuk contoh IPTV-nya di sini juga ada banyak dan juga bisa diinput manual juga lewat My IPTV yang ada di sini. Karena ini belum saya input untuk file IPTV-nya, maka yang pertama My IPTV ini masih kosong. Nah, ini masih kosong. Lanjut ke bawah. Di sini saya cek untuk IPTV. Oke, lancar. Untuk IPTV ini pastinya lancar. Biasanya selalu lancar kalau yang ini. Dan selanjutnya ke bawah ada cuaca. Untuk cuaca di sini isinya ada 32. Ini yang terakhir. Dan ini juga bisa ditambahkan. Contoh, untuk cara menambahkannya, ketik tombol warna hijau di remote. Nah, di sini saya tambahkan untuk di area saya. Di sini adalah Kecamatan Sutojayan. Biasanya ini bisa ditambahkan untuk Kecamatan Sutojayan, ini bisa muncul untuk laporan cuaca, informasi cuaca. Oke, setelah seperti ini langsung arahkan ke klik OK. Nah, ini dia muncul Sutojayan, OK. Nah, ini sudah masuk untuk di area saya di sini Kecamatan Sutojayan. Untuk saat ini berawan, suhunya 24 derajat Celcius ini. Dan untuk rata-rata suhu berkisar antara 21 sampai 28 derajat Celcius pada saat ini. Di sini posisinya menurut ramalan cuaca ini atau prediksi cuaca ini berawan, memang benar berawan dan berpotensi hujan. Di sini ada lambangnya hujan dan memang benar di sini sekarang saat saya syuting ini sekarang kondisinya sedang hujan ringan atau gerimis. Dan tentunya kalau hujan itu ya pasti berawan. Selanjutnya di sini untuk kelembapan 87, visibilitas 8 km, angin BD at 17 km per jam. Untuk tekanan 1011 kPa. Selanjutnya ke bawah ada video tadi sudah, TikTok sudah, YouTube Kids sudah, DMP sudah, DMR tadi juga sudah. Selanjutnya Mikes, terakhir Mikes. Nah, ini untuk Mikes, ini untuk namanya. Nama bawaannya defaultnya Apple DVB T2. Ini juga bisa diganti namanya sesuai dengan selera teman-teman, selera masing-masing. Oke, jadi seperti itu ya guys untuk update firmware terbaru saat ini yang dari Matrix Apple HD DVB T2 untuk versi 2.6.2. Yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas.
Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Untuk file firmware-nya di sini, kalau yang ingin download, silahkan klik izin dulu. Untuk filenya, link downloadnya saya letakkan di komentar. Silahkan dicari di komentar. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.